Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 24. Bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini saya akan membahas mengenai perkembangan IHSG terakhir, juga kasus Donald Trump yang terkena COVID-19, positif COVID-19 Jumat kemarin. Juga saya akan membahas mengenai pergerakan saham Telkom yang menjadi pusat perhatian dalam seminggu terakhir karena pergerakannya luar biasa dan banyak sekali kontroversi, pertanyaan, kebingungan dari mereka-mereka yang mungkin sedang mencoba belajar analisa foreign flow, cuman memang karena background yang terbatas mungkin jadi bingung. Jadi saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang mungkin sampai saat ini masih bingung tentang pergerakan asing di saham TLKM. Ya, seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, kita review dulu pergerakan IHSG minggu ini. IHSG minggu ini kembali terkoreksi. Pergerakannya cukup menarik dari akhir-akhir September, dari Senin sampai Rabu kemarin. Asingnya terlihat cukup aktif jualan. Investor asing cukup aktif jualan. Dia kayaknya semangat banget ngejar omset, ngambilin uang lokal di IHSG. Kayak gitu, tapi di awal Oktober hari Kamis IHSG-nya naik 2%, kelihatan banget gitu ketidakadilannya. Asing masuk 7M aja sempat IHSG sempat naik 2%. Terus hari Jumat ada berita Donald Trump, IHSG-nya turun lagi seperti itu. Dan asing pun jualan juga anyway pada hari Jumat seperti itu. Satu hal yang menarik di sini, jadi sebenarnya hari Kamis kemarin kami mengadakan Market Outlook Live bersama rekan-rekan yang mungkin saya yakin sebagian ikut di sini, sebagian nonton ini. Kami membahas tentang potensi market crash di tahun 2020, di akhir tahun 2020 ini. Saya untuk menghormati rekan-rekan yang sudah memberi donasi, sudah memberi donasi, sudah ikut, sudah mendaftar dan nonton secara live. Jadi saya nggak akan mention banyak tentang pembahasan saya di situ. Cuman salah satu yang menarik adalah yang mungkin saya mention sedikit adalah aksi jual investor asing sepanjang bulan September. Jadi sepanjang bulan September tercatat asing sampai jualan 15,2 triliun di IHSG. Artinya bagi yang belum paham apa artinya net sell asing 15,2 triliun, artinya uang yang tadinya milik orang lokal selama bulan September pindah ke orang asing. Jadi asing bawa 15,2 triliun. Jadi asing sekarang uang 15,2 triliunnya ini sudah di tangan asing. Adalah murni keputusan asing, mau dibeliin lagi saham di Indonesia, mau dibeliin obligasi, atau mau dibawa pulang, itu murni keputusan mereka karena uang udah di tangan mereka. Jadi dan sangat wajar karena investor lokal yang beli, investor asing yang jual, sangat wajar bulan September IHSG terus melemah. Karena kita tahu yang menyetir pergerakan IHSG adalah investor asing. Kalau mereka jualan terus ya sama kayak kita kan idealnya. Kalau kita jualan, kita berharap harganya turun. Asing pun udah lumayan, dia ngantongin 15,2 triliun sepanjang bulan September. Wajar aja kalau IHSG turun. Tapi tentunya yang jadi pembahasan saya juga beberapa minggu kemarin adalah daya beli investor lokal yang mulai melemah. Daya beli investor lokal yang mulai melemah karena bagaimanapun investor lokal kalau duitnya terus diambilin sama asing, tentunya uangnya mulai terbatas. Itu kekhawatiran saya. Tapi ada juga kekhawatiran itu juga yang saya khawatirkan kalau nanti bisa memicu market crash kalau investor lokalnya yang justru pengen keluar. Sekarang asing keluar, bawain duit lokal 500M setiap hari, 500M sampai 15 triliun di bulan November. Kekhawatirannya nanti kalau lokalnya mau keluar, lokal mau ngambil duit siapa? Kan dia nggak bisa maksa asing beli.
Kalau saya mau jualan saham saya kan berarti saya harus ngambil duit salah orang yang beli. Cuman duit siapa itu? Cuman sedikit kekhawatiran itu at least dalam waktu dekat setelah saya melihat jumlah pertumbuhan akun di BEI di bulan September. Jadi itu juga pertanyaan saya, ini 15 triliun ini duit siapa semua, kok duit lokalnya nggak habis-habis? Terutama di pertengahan September ketika lokalnya terlihat masih sangat kuat, kok duit lokalnya nggak habis-habis ya? Ternyata kalau kita melihat data jumlah akun saham baru, ini jumlah akun, data yang dirilis ke saya bukan SID, bukan investor ya, tapi anggaplah ini ya 80%-nya adalah investor baru. 20%-nya adalah jumlah akun ya investor yang sama yang buat 2 akun kayak gitu, akun kedua atau akun ketiga kayak gitu. Jadi pertambahan jumlah akun saham di bulan September itu 81.278 akun saham. Ini adalah rekor terbesar sepanjang sejarah IHSG. Nggak pernah dalam 1 bulan jumlah investor baru di bursa saham naik sampai 81.000. Artinya apa jumlah investor baru? Artinya masuk dana segar baru. Dan masuknya dana segar baru itu tentunya sangat disambut baik oleh investor asing, artinya ada duit baru yang bisa mereka bawa pulang. Karena percuma asing jualan kalau nggak ada yang mau beli. Ini bisnis, bursa saham itu bisnis, bukan main ekonomian, bukan main dukun-dukunan, ini bisnis. Ketika asing mau jual, harus ada yang beli. Dan kebetulan ada 81.000 nasabah baru yang mau beli. Jadi asingnya lumayan, omset asing 15,2 triliun. Tapi tentunya terlepas dari asingnya happy, belum ada jaminan, asing tentu happy kan. Karena ada 81.000 orang, mungkin ya nggak tahu lah sebagian dari sini yang semangat buat asing happy. Yang ketika asing jualan dibeli, asing jualan dibeli, asing jualan dibeli, berharap asing membalas kebaikan mereka. Kalau asing punya duit, kan asing bisa naikin harga. Bisa, nggak harus. Asing bulan ini aja punya 15 triliun. Bulan September aja punya 15 triliun asing. 15 triliun ini kalau dimasukin ke ESG, saya yakin balik ke 5.400. Asal kitanya bersedia jual ke asing tentunya. Karena asing beli harus ada yang jual kan. Kalau kita bersedia cut loss, bersedia jual di bawah, mayoritas dari kita. Kayak gitu, harganya naik. Kayak gitu. Ada 15,2 triliun ini saya yakin bisa sampai 5.700. Ini uang yang udah dikantongi asing. Cuma sayangnya so far belum ada tanda-tanda seperti itu. Di IHSG belum ada tanda-tanda investor asingnya, belum ada tanda-tanda investor asingnya mau mulai beli lagi saham. Udah punya banyak duit nih. Udah entah mungkin udah 60 sampai 70 triliun yang dijual asing 1 tahun terakhir. Saya belum nggak sempet ngitung tadi, cuman at least bulan September aja mereka ngantongin 15 triliun uang lokal. Itu uang yang besar dan kita lihat bahkan di hari ini aja, di hari Kamis lalu asing memutuskan masuk 65 miliar. Kalau yang follow Telegram kami bilang itu modal promosi. Ketika lokalnya udah depresi banget, harus ada promosi, harus ada hiburan, artis hiburan dulu, biar lokalnya happy lagi, biar semangat lagi, biar percaya lagi kalau saham blue chip lama-lama juga naik. Kalau mereka percaya lagi, lokal mau beli lagi. Kalau lokal mau beli lagi, asing mau jualan lagi. Jadi dia ngeluarin, ini bayangkan 60M modal asing aja. Jadi hari Kamis itu asing cuma masuk 65 miliar. Asing masuk 65 miliar, kalau Anda lihat di sini. IHSG udah masuk 2%. Sementara sepanjang bulan September lokal masuk 15T, IHSG turun dari 5.370 sampai 4.800. Jadi memang ketidakadilannya sebenarnya bukan ketidakadilan sih. Kita tahu asing yang mengatur pergerakan IHSG. Kalau lokal beli sama asing ditebelin di over. Silahkan lu beli barang gue lagi jualan. Hajar kanan silahkan, gue tebelin lagi. Hajar kanan, gue tebelin lagi. Sampai kapan nih? Sampai muak, sampai habis ini. Udah itu kalau udah muak ya udah gue guyur kiri deh. Siapa yang mau ngantri di bid diguyurin sama asing, dikasih, dibagi-bagi. Itu yang terjadi sepanjang bulan September dan omset asing 15 triliun. Tanggal 1 Oktober asing yang naikin, gue pengen naikin. Ya udah ngapain dia ngantri di over kan?
makan kanan aja. Kan retail-retail pada udah mau cut loss kan. Di harga gini retail-retail banyak yang antri di offer mau cut loss, jadi tinggal makan aja. Modal 65 miliar udah naik 2%. Jadi itu sesuatu yang wajar kalau Anda lihat di sini selalu kok ada kenaikan disertai asing jualan atau disertai penjualan asing yang berkurang. Itu yang di ilmu foreign flow dijelaskan sebagai markup, itu sesuatu yang wajar. Cuman kejadian menarik terjadi. Oh ya, sedikit update tentang COVID di Indonesia turun. Trennya menurun karena PSBB Jakarta. Saya yakin setelah memasuki minggu kedua harusnya memang penyebaran akan menurun setelah masa PSBB, tapi tentunya kalau dibuka akan naik lagi umumnya karena kita masih jauh dari nol. Active case-nya aja active case itu masih 63.000 yang terdeteksi. Artinya 63.000 ini masih bisa nularin ke orang lain. Jadi ini seperti itu. Hal lain yang menarik minggu ini adalah ada berita JP Morgan bayar denda 14 triliun karena terseret manipulasi trading emas. Jadi banyak banget yang nanya ke kami forex dan lain-lain, forex, gold, komoditi itu ada bandarnya nggak? Saya selalu bilang saya nggak punya saya percaya ada bandarnya. Cuma karena saya cuma dikasih candlestick, saya nggak punya data apa yang mendukung. Kalau ini ada bandarnya, nggak punya asumsi apa-apa. Tapi ini ada yang keseret. JP Morgan manipulasi trading emas. Jadi ya mirip-mirip lah menurut saya. Seperti itu. Balik lagi ke berita tadi. Hal menarik lainnya yang terjadi adalah kita tahu lokal udah ini. Asing udah ngeluarin biaya promosi 65 miliar untuk membangkitkan IHSG, menerbangkan IHSG dengan cara tadi kan, offer dikosongin, dia hajar kanan langsung naik. Kayak gitu. Langsung naik. Jadi bagi asing gampang naikin harga. Gampang banget naikin harga, semakin kesini terlihat semakin gampang. Apalagi kalau retailnya frustasi. Udah pasang cut loss, yang cut loss kan gak banyak, sisanya nyangkut, asing tinggal naikin. Jadi nyetir harga itu sesuatu yang mudah, yang susah itu ningkatin omset. Ningkatin penjualan itu susah. Buat promosi gampang, kita yang punya toko pun gampang. Buat promosi di mana? Di Facebook, di mana tinggal keluarin duit, buat seakan-akan produk kita bagus, udah itu kita jualannya yang susah. Tapi tentunya itu didukung oleh tak banyaknya investor baru, jadi asing cukup dipermudah. Cuman data ini akan terus kami monitor setiap bulan karena kalau ini terjadi penurunan, ini akan menandakan bahwa investor lokal kemungkinan sudah mulai balik lagi ke sektor real. Mungkin ini PSBB Jakarta juga dan lain-lain, investor lokal masuk lagi ke bursa saham. Kayak gitu investor baru, cuman nanti bisa balik lagi ke sektor real kalau jumlahnya berkurang karena ini average 2019 ini jauh sebelum COVID, sebelum ada krisis perbandaran, rata-rata cuma 35.000. Indonesia nggak lebih kaya saat ini daripada dulu. Dulu rata-rata cuma 33.000, September ini itu jumlahnya 81.000. Jadi ada peningkatan luar biasa dan itu tentunya membantu asing untuk melancarkan omsetnya. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu, ketika asing udah jualan, kita tahu asing sudah jualan, asing udah markup, udah naikin dengan modal 65M, modal promosi, tiba-tiba keluarlah berita. Keluar berita menarik bahwa Donald Trump terkena COVID-19. Donald Trump terkena COVID-19 dan otomatis bursa saham pada saat itu saya ingat banget itu jam 12 siang saya ngobrol sama salah satu rekan saya, kenalan saya. Dia saudaranya di Amerika, dia yang pertama ngupdate ke saya bahwa Donald Trump terkena COVID. Waktu itu CNBC Indonesia pun belum keluar berita, jadi langsung saya bahas, menarik banget ngelihat Dow Futures yang jatuh.
Menarik banget ngelihat pergerakan asing di sesi 2 nanti. Setelah ini broadcast saya pada waktu itu. Setelah keluar berita kalau Trump kena COVID-19, kemarin baru aja melihat pergerakan asing. Karena kemarin baru aja asing ngeluarin biaya promosi 65 miliar dan omset mereka sesi 1 baru 52 miliar. Artinya mereka belum balik modal. Sementara Dow Futures langsung terjun bebas setelah keluar berita Trump. Jadi bahkan tadi malam keluar berita kalau Donald Trump ini masuk udah dibawa ke rumah sakit. Udah dibawa ke rumah sakit dan tentu ini terlepas dari dia presiden Amerika yang punya akses kesehatan terbaik, kita juga jangan lupa bahwa Donald Trump itu umurnya udah 74 tahun. Contoh kasus mirip saya bahas di Instagram hari ini. Contoh kasus mirip yang terjadi adalah yang terjadi di Amerika Serikat, di Inggris 3-4 bulan lalu, di mana Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, itu sempat gawat, sempat kritis 1-2 malam karena COVID-19 dan umur dia 56 tahun. Jadi ada resiko ke situ di mana Trump ini kesehatannya memburuk karena obatnya belum ada ya, belum ada. Kita punya treatment yang lebih baik mungkin dari 3 bulan yang lalu, tapi Donald Trump juga 20 tahun lebih tua dari Boris Johnson. Kayak gitu. Jadi kemungkinan Donald Trump semakin melemah itu masih ada. Nggak ada yang tahu, even bandar pun nggak tahu. Dan kita tahu Amerika sekarang dalam masa pemilu, jadi ini membuat ketidakpastian yang luar biasa besar. Apakah pemilu akan ditunda kah? Apakah akan diskualifikasi atau gimana? Itu sesuatu ketidakpastian yang sangat besar untuk Amerika sekarang karena presidennya terkena COVID beserta beberapa jajarannya. Jadi kalau ngomong sektorial, ini mengerikan? Yes. Ini sesuatu yang unpredictable. Sesuatu yang unpredictable, bisa kemana aja, bisa pemilu ditunda atau apa. Saya belum pernah belajar konstitusi Amerika kalau kejadian seperti ini, tapi saya yakin kejadian seperti ini pun belum pernah. Karena biasanya presiden sebelum mencalonkan udah lulus tes dulu. Udah lulus tes kesehatan dulu, jadi nggak ada kejadian, nggak expect ada kejadian seperti ini. Cuma kita tahu tiba-tiba aja karena ini virus dan kejadian, dan tentu ini bisa mendatangkan kepanikan untuk sektorial. Guncangan untuk Amerika, yes. Tapi apakah bursa saham akan muncul kepanikan? Kenyataannya, hari pertama, hari Jumat kemarin, Trump positif COVID, tapi Dow Jones cuma turun 0,5%. IHSG aja turun lebih banyak pasca dengar Trump ini. Pasca dengar Donald Trump terkena COVID daripada Amerika. Kenapa? Karena sederhana, karena memang bukan Donald Trump yang ngatur pergerakan harga. Kalau Donald Trump yang ngatur pun dia nggak akan mau ketika dia sakit, sahamnya turun. Jadi kita tahu memang kondisi sudah berubah. Udah nggak ada lagi hubungannya sektorial dengan bursa saham, dengan pergerakan harga saham. Dulu memang dihubung-hubungkan. Kenapa dulu dihubung-hubungkan? Karena memang dulu stock market itu di-branding sebagai instrumen investasi buat orang-orang terpelajar. Jadi kata bandar itu tabu banget dulu. Instrumen investasi buat orang-orang terpelajar. Jadi sesuai dengan ilmu ekonomi. Sesuai dengan sesuai dengan ilmu ekonomi, sesuai dengan kondisi terkini, pergerakan global lah, sentimen global, politik, bla bla bla, seakan-akan seru kan. Walaupun yang ngegerakin bandar, yang ngegerakin harga saham selalu bandar. Cuman dulu dihubung-hubungkan, tujuannya apa? Supaya orang-orang terpelajar tertarik berinvestasi di saham dan duitnya masuk. Karena yang dicari adalah jumlah dana baru yang masuk, karena itulah konsumen bagi para bandar. Bandar percuma naikin harga kalau di atas nggak ada yang beli. Percuma ngebanting kalau di bawah nggak ada yang cut loss. Percuma buat apa?
Nih dia naik turunin harga aja gitu. Kayak Anda punya saham sendiri, trading Anda sendiri naik turun percuma kan. Baru untung kalau Anda kerek naik di atas ada orang-orang yang investor baru yang beli Anda jual ke mereka. Baru untung kalau dijual ke retail. Kalau dia naik turunin aja ya nggak guna apa-apa. Kayak gitu. Jadi itu dulu sebelum COVID. Tapi seperti kami bahas di gathering kemarin, setelah tanggal 24 Maret 2020, hubungan itu sudah diputus. Karena yang menghubungkan bandar, yang berhak memutuskan juga bandar. Kenapa diputus? Karena memang bandar tahu kalau tetap dihubungkan, kacau nih. Bisnis mereka ngaco. Karena perusahaan untungnya turun semua. Mayoritas perusahaan untungnya turun, beberapa terancam bangkrut, pengangguran di mana-mana, ekonomi resesi, semua itu kalau pakai doktrin-doktrin masa lalu, semua itu menghancurkan indeks, menghancurkan harga saham. Sementara bandar, karena ini sesuatu yang tiba-tiba, mereka nggak siap untuk bursa saham dihancurkan. Mereka belum jualan sebanyak mungkin. Jadi akhirnya diputuskan, ya udah kita putusin aja hubungan. Dan jeniusnya pemutusan hubungan itu bukan hanya untuk menyelamatkan bandar, tapi membuat bursa saham jadi brand yang lebih baru. Bukan main ekonomi-ekonomian. Main ekonomi-ekonomian plus beli saham, seru-seruan. Bukan. Sekarang bursa saham brandingnya udah dirubah. Sekarang adalah tempat nyari duit yang aman dari COVID-19. Aman dari resesi ekonomi. Ekonomi Amerika turun 30% pun terbang. Amerika rusuh, dulu kita ditakut-takutin sama panasnya politik yang menyebabkan kerusuhan. Amerika rusuh, Dow Jones-nya naik. Sekarang udah beda. Sekarang ini instrumen anti krisis. Apapun krisisnya, harga saham diatur oleh bandar. Nggak ada urusan. Sekarang bukti lain, Donald Trump terkena COVID, indeks cuma turun 0,5%. Beberapa hari yang lalu aja, indeks Dow Jones turun 2%, nggak ada apa-apa. Sekarang cuma turun 0,5%. Negara-negara di Asia aja turunnya lebih banyak dari Amerika, karena itu brand yang sedang dibuat. Pertanyaannya, bandar mungkin nggak khawatir Amerika akan kacau? Mungkin. Karena saya percaya even bandar pun nggak tahu seminggu sebelumnya kalau Donald Trump bakal terkena COVID. Kalau tahu dia udah jualan terus-terusan mungkin. Saya yakin Donald Trump-nya aja nggak tahu gimana bandar bisa tahu. Cuman meskipun bandar mungkin khawatir, panik dalam kondisi ini. Cuman kalau mereka panik menyebabkan dan membuat kepanikan, mereka jual paksa, bandar panik, retail panik, harga jatuh malah tambah parah. Jadi kalau bandar panik, apalagi kan ini informasi yang diterima bersamaan. Donald Trump terkena COVID, dia nge-tweet, seluruh dunia langsung tahu. Mau dia bandar, mau dia retail, taunya barengan. Nggak ada yang sempat gerak duluan, beda sama laporan keuangan misalnya. Laporan keuangan tutup bulan September, diumumannya November. Bandar tahu September, kita tahu November. Ya itu enak bandar. Dia bisa jualan duluan, segala macam. Kalau ini kan nggak, otomatis. Jadi kalau gini, apa yang harus dilakukan bandar? Dia menenangkan dulu. Karena orang panik nggak belanja. Omset lebih penting. Orang panik kan gak belanja saham. Takut dia. Wow, apalagi kalau dibanting. Jadi dia milih tenangkan dulu. Tapi the real action-nya akan kita ketahui minggu depan. Kalau kita lihat nih, asing kan udah menenangkan nih. Udah gak ngefek COVID. Cuman kalau minggu depan kita lihat asing semakin kasar jualan, itu resiko yang ini. Semakin maksa jual, nggak banyak ngasih ini lagi kan, obat kuat lagi, nggak di markup lagi, si invisible hand-nya nggak dipakai lagi, langsung guyur, itu justru tanda bahaya nanti. Sekarang ini fokusnya tenangkan dulu, nggak ada apa-apa, bursa saham kuat, ini atas kendali gua.
Karena wajar juga kan tukang jualan. Anda kalau jualan beras misalnya, hanya karena Donald Trump kena COVID, bukan berarti harga beras Anda harus turun kan. Ya beras gue yang nentuin lah. Donald Trump kena COVID, gue kena COVID aja harga gue nggak gue turunin. Itu kan bisnis. Kayak gitu. Seperti itu. Itu hal pertama. Jadi saran saya kita perhatikan kalau di Amerika kita nggak bisa melihat pergerakan bandarnya, cuma kita perhatikan di Indonesia minggu ini, apalagi karena jangan lupa ini mungkin memburuk, kondisi masih mungkin memburuk. Selama seingat saya Boris Johnson itu dia memburuk di minggu keduanya. Berarti Kamis Jumat depan, kalau Donald Trump memburuk, dia bisa memburuk. Sebelumnya dia biasa-biasa aja, dibawa ke rumah sakit, Donald Trump udah bawa ke rumah sakit, dan dia mungkin memburuk. Dan itu bisa dimanfaatkan bandar untuk mendatangkan kepanikan, kalau mereka butuh itu. Kalau mereka udah jualan, mungkin Senin sampai Kamis, Jumat memburuk, Jumat dibanting dulu aja. Dan kita pun akan panik kan. Jadi kita harus hati-hati mengamati. Itu hal lain yang juga menarik adalah pembahasan tentang Telkom, di mana ini salah satu post Instagram kami yang kami rilis hari Rabu lalu. Kami mengatakan sudah di level terendahnya dalam 5 tahun terakhir, kenapa asing masih jualan TLKM? Ini grafik penjualan asing. Kita lihat asing terus jualan sampai mencetak level terendahnya 5 tahun terakhir. Kenapa masih jualan? Banyak ini pertanyaannya. Kenapa asing masih jualan di level terendahnya? Banyak yang mengira asing cut loss. Cuma saya jelaskan di situ. Ini contohnya, ini grafik Telkom. Grafik Telkom ini kita lihat, ini asing mulai jualan di tahun 2019 di bulan ini April. Di bulan Agustus dia jualan, waktu itu masih 4.400, dijual terus sampai 2.500. Indikatornya terus turun. Yang ini juga tertinggi Telkom di sini. Di Telkom mulai jualan di sini di 4.500, di 4.800, ini asing terus jualan sampai jatuh. Dan kalau Anda lihat grafik foreign flow itu di titik terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Dari 2009 sampai 2020 itu titik terendahnya. Artinya apa? Artinya barang yang dijual asing di sini, ini satuannya lot, itu nggak pernah dibeli sejak 2019, karena 2019 ini masih di atas. Ini barang yang dibeli jauh sebelumnya di harga 1.000-an. Itu yang saya bilang. Jadi itu mematahkan ini bahwa, karena banyak yang ini kan, banyak yang suka berasumsi asingnya cut loss. Enggak, asingnya nggak cut loss. Karena hal lain yang juga, pertanyaan lain juga ini adalah, banyak yang bilang asingnya cut loss. Pertanyaannya kenapa asing harus cut loss? Karena harganya turun, yang nurunin itu asing. Kayak Anda belok ke kanan, kayak Anda supir, Anda belok kanan, Anda panik, kenapa gua di kanan? Nggak masuk akal. Kenapa harus cut loss? Dia kan bisa diam, harga Telkom nggak turun. Kenapa dia harus cut loss? Ada yang bilang mungkin ada apa-apa dengan Telkom, let's see. Tapi yang pasti sekarang belum cut loss. Mungkin kayak Aisyah, dulu Aisyah cut loss, yes, dulu Aisyah cut loss karena pabriknya mau digerebek. Apakah Telkom kayak gitu ya, kita nggak tahu. Yang pasti sekarang mereka belum cut loss. Dan bukan hanya konyol menganggap asing itu cut loss, karena besoknya asing bisa naikin. Kalau dianggap harga udah kemurahan ya dia naikin. Kita tahu hari Kamisnya asing beli Telkom, asing beli harga langsung terbang 7%. Jadi nggak ada itu asing, wah stres kayak gitu. Asing beli harga langsung terbang. Jadi dia bisa naikin kapan aja saham Telkom. Kenapa harus cut loss? Cuma kembali lagi, promosi itu mudah, yang susah jualan. Kalau di sini kemungkinan dia udah ngeliat retail kan udah panik kan, udah titik terendahnya 5 tahun terakhir.
Berarti semua support 5 tahun udah tembus semua kan? Ya bebas kan, support kan kita yang buat. Asing mau nembusin semua juga bebas. Harganya langsung terbang. Jadi nggak ada kebutuhan asing buat cut loss karena dia bisa naikin harga. Yang nyetir itu dia. Kayak gitu. Yang nyetir itu dia, jadi nggak ada kebutuhan cut loss. Ada juga yang bertanya, jadi ketika asing masuk harga langsung terbang kok. Kalau asing membutuhkan cuman untuk nerbangin dia butuh duit. Apakah itu yang paling menguntungkan buat mereka? Belum tentu. Dia ngerasa mendingan jualan ini omset masih gede kok. Kayak gitu ya bisa aja kan. Mau dia. Omset lokal masih pengen beli, masih narikin support kok. Kita masih terus jualan. Bisa aja. Kayak gitu. Ada yang nanya lagi, kalau asing sudah beli Telkom 10 tahun yang lalu, kenapa asingnya bodoh banget nggak jual waktu 4.000 atau 3.000? Itu juga mungkin yang nanya ini belum bisa lihat grafik. Asingnya terus jualan. Barang 10 tahun lalu itu dibelinya 10 tahun lalu. Tapi asingnya udah jualan di 4.000 jualan, di 4.500 jualan, asingnya udah terus jualan. Bukan asing nggak jual, asing bukan kayak retail yang punyanya 10 lot. Beli 10 tahun lalu jualnya sekarang, asing punyanya jutaan lot. Ratusan triliun barang asing, jadi jualnya sedikit-sedikit, nggak bisa dijual 100 triliun sehari. Gue jual di 4.400, 100 triliun, ya nggak bisa gitu. Siapa yang mau beli? Lokalnya juga lama-lama lama-lama stres, lama-lama nawar. Ya udah kalau nawar ya udah gua kasih dan itu yang buat harganya turun terus. Kalau asing nggak jualan nggak turun harganya. Kan yang buat turun asing, yang ngatur harga Telkom kan asing. Seperti itu. Jadi bukan dia bodoh banget kenapa jualannya di 2.500, dia udah jualan terus kok. Makanya harganya turun. Kalau asing nggak jualan kan, apalagi asing beli harga kan naik. Kayak gitu. Jadi hari Kamis asing terbang tinggi, buktinya asingnya kalah pintar dari lokal. Yes, benar. Kalau benar kan, realita Kamis asing naikin. Harganya asing beli, harga langsung terbang. Apakah ini buktinya kalah pintar dari lokal? Iya, kalau ngomong lokal yang beli di sini. Yes, kalau ngomongnya itu. Cuman kan kita harus fair, lokal itu ada 1 juta lebih. Lokal itu beli di sini, 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 beli di sini. Ini semua lokal beli. Kalau asing jualan kan lokal beli. Sampai titik terendahnya 5 tahun terakhir. Masa di titik ini bilang, wah asingnya kalah pintar. Iya lokal yang beli di sini, mungkin yang lokal yang beli di sini aja udah cut loss 23 kali gitu 2 tahun terakhir. Udah cut loss 23 kali, sekarang untung, sekarang kalah pinter. Asing kan nggak mikir gitu. Asing nggak punya dendam pribadi, dia cuma mau cari untung. Jadi nggak bisa kita asumsikan lokal cuman beli di sini. Terus yang beli di sini siapa? Asingnya jualan ke siapa? Kalau asing jualan kan lokal yang beli. Kayak gitu. Jadi di sini asing, yang naikin juga asing kok. Masa dia membuat dirinya kalah pinter ya? Gue kalah pinter ya. Kemarin gue jual bawah, sekarang gue naikin ke atas. Bukan itu. Yang naikin asing. Kalau asing gak naikin, gak naik harga Telkom hari Kamis. Pertanyaannya, jadi gak ada itu istilah. Kalau asing terbang berarti asingnya kalah pintar. Ya kalah pintar dan tujuan asing kan bukan pintar-pinteran. Itu analis yang pamer-pamer kepintaran. Tujuan asing cari cuan. Gua mau jualan gimana supaya caraan gua untung. Nggak pintar-pintaran ngapain? Pintar-pintaran sama kita. Wong gue yang gerakin. Tapi kalau asing kalau tujuannya ngebodohin kita semua harus di-50-in Telkom. Turun terus jual setiap hari merah supaya setiap yang lokal beli semuanya nyangkut. Kalau memang tujuan asing cuman mau ngebodoh-bodohin lokal. Tujuan asing bukan itu. Tujuan asing saat ini yang kita lihat 2 tahun terakhir, jualan sebanyak mungkin di harga sebaik mungkin, itu tujuan asing. Tujuannya cari untung, ini bisnis.
bukan kampus tempat orang pinteran seperti itu. Itu pertanyaan lain yang banyak masuk. Terakhir ada banyak juga yang mengatakan asing bukan dewa, nggak mungkin selalu benar. Asing nggak selalu benar. Asing itu nggak selalu benar. Jadi istilah benar atau salah itu hanya relevan digunakan bagi yang nebak-nebak harga. Misalnya saya nyetir mobil, saya bebas belok ke kanan, belok ke kiri. Anda nebak-nebak. Saya belok kanan atau belok kiri nih besok. Ada yang bilang belok kanan, ada yang bilang belok kiri. Saya belok kiri, yang nebak kiri benar. Besoknya yang nebak kiri, nebak kanan. Yang nebak kanan, nebak kiri. Saya belok kiri lagi, gantian yang benar. Itu sebabnya dibilang, kalau nebak nggak mungkin selalu benar. Karena asing mah bebas. Dia bisa naikin, bisa nurunin, ya dia. Tapi tentunya sangat nggak relevan mengatakan asing selalu benar. Kayak saya nebak nih. Saya nebak belok kanan, ternyata saya belok kanan. Terus saya belok kiri, ternyata saya belok kiri. Saya nebak belok kiri, terus saya belokin ke kiri. Ya itu gak relevan dong. Benar atau salah, itu hanya pas buat tebak-tebakan. Yang tebak-tebakan. Asing bukan yang selalu benar. Asing itu yang ngatur pergerakan harga. Asing yang nyetir pergerakan harga. Asing yang ngehancurin Telkom dari 4.900 ke 2.500. Asing juga yang nerbangin Telkom hari Kamis pagi-pagi langsung gap up, terus dia beli sampai berapa M ya? Beli berapa M? Beli 131 M dan harganya naik 7%. Itu mereka yang lakukan. Bukan benar atau salah, simply untung atau rugi. Pertanyaannya, ada yang bilang lagi sekarang asingnya nyangkut, bukan nyangkut. Mereka yang jualan kan? Cuman tentunya asing di sini dalam kondisi dia baru belanja hari Kamis, hari Jumat keluar berita negatif. Asingnya pun jualan, turun kenapa? Karena asing jualan, karena dia lagi. Kayak gitu. Terus gimana ke depannya? Kita lihat nih. Kita lihat ke depannya gimana. Karena di sini asing belanja 131 M harganya naik, terus asing baru jualan 21 M. Berarti berarti kita kalau 2 hari berarti total asing masih punya 110 M. Dia beli di kisaran harga sini. Apakah asingnya? Kita lihat kalau dia bisa jualan lagi 101 M, 101 M jualan lagi pembelian dia di sini di atas harga rata-rata, berarti dia untung. Kita harus bisa mulai membedakan antara yang mengatur pergerakan harga dan yang nebak-nebak. Itu beda jauh. Ada yang mengatakan, wah retail pinter, retail bakal beli di paling bawah, nanti jual di paling atas retail. Pertanyaannya, kalau retail beli di paling bawah, jual di paling atas, terus yang naikin siapa? Kalau yang naikin asing harus beli dari retail lain. Mungkin enggak dari Anda, tapi dari retail lain. Kan asing nggak bisa. Terus gimana asing naikin kalau dia nggak beli sahamnya? Kan harus makan di over untuk naik. Kayak gitu. Jadi itu penjelasannya bagi rekan-rekan yang mau belajar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah asing bisa ngelepasin kemungkinan biaya promosi 131 miliar ini dia jual terus? Kalau dia berhasil jual di atas harga rata-ratanya, berarti dia untung. Bisa aja lokalnya panik karena ini lokalnya nggak mau beli di atas harga rata-ratanya, dia rugi. Dia beli 131 miliar, kalau nggak salah average-nya 2.670-an, 2.680, average pembelian asing di sini. Dia baru jual 21 miliar. Kita lihat, asing untung atau rugi. Hanya karena Anda mengatur pergerakan harga, bukan berarti Anda akan selalu sukses. Sama kayak orang nyetir. Hanya karena Anda tahu belok kanan, belok ke kiri, bukan berarti Anda akan selalu sampai tujuan tepat waktu.
itu beda hal. Jadi kita harus punya pandangan yang berbeda kalau Anda mau belajar analisa foreign flow. Kalau nggak mau, no problem. I'm happy. Saya happy Anda nggak mau, karena pada akhirnya kalau asing mau terus jualan Telkom, harus ada yang beli. Dan saya percaya Anda bisa membelinya. Nanti kalau asing mau akumulasi, harus ada yang jual ke asing. Dan kalau Anda nggak suka foreign flow, berarti Anda lah yang akan jual ke asing ketika asing mau beli Telkom nanti. Karena pada akhirnya yang ngatur kan mereka. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan saya di podcast ini. Semoga bisa bermanfaat. Tadi saya bahas Telkom, semoga kita bisa mengerti lebih dalam, terutama rekan-rekan, karena saya tahu, saya dengar banyak update, banyak orang banyak orang pengen belajar, cuma nggak bisa ikut workshop. No problem, ada yang udah nunjukin dia buat tools di Excel-nya, di Excel dia buat grafik sendiri. Very good. Saya sih happy kalau Anda mau belajar dan nggak perlu belajar dari saya, dan beberapa ilmunya pun kan saya share di podcast ini, seperti itu. Oke, kalau Anda punya pertanyaan tentang topik-topik yang dibahas di sini atau topik lain, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like kalau Anda suka materi ini, dislike kalau nggak ada suka. See you next time.